adik-adik tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik, kakak harapkan adik-adik sudah siapkan hati, siapkan tubuhnya, siapkan juga Alkitabnya di atas meja duduknya yang rapi, karena kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri karena kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi Tuhan besertaku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Haleluya.
Kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan hukum Taurat. Minggu ini kita akan membacakan hukum Taurat yang ketiga. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian pembacaan hukum Taurat. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya dulu. Adik-adik masih semangat? Pastinya dong. Karena kakak juga di sini semangat, adik-adik juga pasti semangat di rumah. Kita harus selalu semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan lagu dan doa yang kita panjatkan. Ini adik-adik, sebelum kita masuk doa pengampunan dosa, kita bernyanyi lagi hidup kita yang benar. Adik-adik, kita nyanyikan hidup kita yang benar. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang buka Alkitabnya, kita akan membaca epistel. Epistel kita diambil dari Filipi 1 ayat 6. Sudah dapat? Filipi 1 ayat 6. Ayo sama-sama kita membaca. 3, 2, 1. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu
akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian epistel kita, lipat tangannya, kita berdoa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengucapkan doa pengakuan iman Rasul, kita mau bernyanyi Ku Berbahagia. Tapi sebelum itu adik-adik, kakak undang dulu berdiri. Kita mau memberikan salam. Salam sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Iya adik-adik, kita sudah berikan salam buat Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi lagi, yaitu Ku Berbahagia. Percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Mindo. Kakak Mindo, kakak mau tanya dong, tema kita hari ini apa ya? Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Iya, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita bersama-sama melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dulu, yaitu Bacalah Alkitab.
ini semuanya pasti luar biasa. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Kakak Mindo yakin adik-adik semua pasti sehat luar biasa, penuh semangat dan sukacita. Karena kita ada di Sekolah Minggu HKBP Balikpapan. Nah adik-adik, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Walaupun kita masih ibadah online, tapi kita tetap semangat dan sukacita ya adik-adik. Nah semuanya, sebelum kita membaca nas firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang pada saat hari ini kami masih boleh beribadah walaupun masih beribadah online. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, kiranya berkati kami sepanjang kami beribadah agar kami bisa fokus, duduk dengan manis dan bisa mempersiapkan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Begitu juga adik-adik di rumah beserta orang tua dan seluruh keluarga. Inilah doa permohonan syukur kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita buka Alkitab kita. Nas firman Tuhan buat kita semua yaitu Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca atau yang sudah sekolah, boleh bersama-sama mengikuti kakak, dan yang belum bisa membaca, mari kita dengarkan bersama-sama ya. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Nah, demikian nasnya adik-adik. Sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang pertama kakak mau tanya, adik-adik, arti berbahagia itu apa ya? Tema kita adalah berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kakak mau tanya adik-adik, tahu nggak artinya berbahagia? Iya, berbahagia itu kita senang, kita sukacita, kita diberkati. Nah, adik-adik, kira-kira yang membuat adik-adik berbahagia saat ini apa ya? Iya, yang membuat kita berbahagia saat ini, kita masih boleh bernapas, kita diberikan umur yang panjang, terus kita masih sehat pastinya. Dan mungkin adik-adik ada juga yang karena kemarin habis ujian nilainya bagus, atau ada yang baru dibelikan mama hadiah, dibelikan gadget kesukaan adik-adik. Jadi banyak hal ya yang membuat kita bisa berbahagia. Nah, banyak. Jadi bahagia itu kira-kira bisa dibeli atau enggak ya adik-adik? Iya, enggak bisa dibeli. Terus kira-kira bahagia itu datang sendiri ya? Datang sendiri enggak ya? Iya, enggak bisa juga datang sendiri. Bahagia itu tidak bisa dibeli dan tidak juga datang sendiri. Tetapi bahagia itu akan kita dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jadi bahagia itu bersumber dari Tuhan loh adik-adik. Kalau adik-adik sakit, kira-kira adik bahagia enggak ya? Pastinya enggak ya, namanya orang sakit pasti adik malah sedih, ada juga yang mungkin sampai menangis. Nah, jadi kalau kita sakit, kita tidak berbahagia. Dan bahagia itu juga tidak diukur dari rumah yang besar, rumah yang bagus, tidak diukur juga dari harta yang banyak, baju yang bagus mungkin, atau uang yang banyak. Nah, tidak diukur dari situ, tetapi dari kesetiaan kita mendengar dan mengikut firman Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bagaimana ya caranya adik-adik agar kita bahagia, agar kita senang? Yaitu ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Iya betul, melakukan firman Tuhan, yaitu ketika kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, terus apalagi? Rajin sekolah minggu ibadah online, tapi bukan karena dipaksa oleh orang tua, dan mendengarkan nasihat orang tua juga ya adik-adik, serta dengar-dengaran akan orang tua. Ingat ya adik-adik, orang tua itu adalah perwakilan dari Tuhan untuk menyalurkan kebahagiaan buat
kita. Contohnya nih buat adik-adik kecil, ketika adik-adik bermain, mainannya berserakan, terus orang tua suruh beresin tuh mainan, tapi adik-adik mungkin ada yang menolak. Nah kalau adik-adik menolak, nanti apa akibatnya? Bisa saja kan nanti mainan ini keinjak, akhirnya rusak, adik-adik nggak bisa pakai lagi, atau mainannya berserakan jadi hilang. Ketika adik-adik mau pakai lagi, apa? Nggak bisa, nyari-nyari, marah-marah sama mama karena nggak ketemu mainannya. Nah itu hal buruknya tadi, yaitu hilang atau rusak. Nah kalau adik beresin mainannya tadi gimana? Ya gampang dicari, ketika adik-adik mau main lagi, oh ini sudah rapi, enak juga dilihat. Atau contoh lainnya, misalnya adik-adik nih main game, terus orang tua ngingatin, misalnya Rudi udah main gamenya, tapi adik-adik nolak mungkin, atau adik-adik nurut deh pas dilihat mama, iya nggak main game, tapi ketika mama nggak lihat, nah adik-adik main game. Nah itu gimana? Berarti adik-adik nggak nurut dong sama hukum Taurat yang kelima. Masih ingat kan hukum Taurat yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik gak nurut sama mama dan papa, berarti adik-adik enggak nurut sama hukum Taurat yang kelima. Tapi kalau adik-adik nurut sama orang tua, coba apa hal baik yang adik-adik terima? Iya betul, disayang mama dan papa. Itu jadi segala sesuatunya kita kalau misalnya diperintah sama orang tua, kita harus dengan tulus adik-adik menuruti nasihat orang tua. Nah, jadi adik-adik tidak boleh mengeluh, tapi harus selalu bersyukur dengan apa yang adik dapatkan saat ini. Agar kita bisa merasakan kebahagiaan, bahagia dan senang. Nah, kakak mau tanya lagi nih, kapan ya kira-kira adik-adik terakhir kali merasakan bahagia? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, mungkin pada saat adik-adik ulang tahun, atau mungkin pada saat adik-adik dikasih izin sama orang tua untuk main game, dikasih gadget, atau mungkin ketika adik-adik tadi dapat nilai bagus di sekolah. Nah, tentu sangat menyenangkan ya kalau misalnya kita dapat mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu pasti sangat menyenangkan, itu sangat membahagiakan ya adik-adik. Akan tetapi dari semua hal yang paling menyenangkan dan paling membahagiakan itu di dunia ini ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal itu berasal dari Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita simak video yang berikut ini ya. Enggan beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. "Apa itu, ayah?" Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. "Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah."
hampir saja. Oh, sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? "Sudah, ayah." Apakah ada yang tumpah? "Oh, tidak, ayah." Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu, karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini, dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar, karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? "Oh, sekarang saya mengerti, ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, ayah. Saya sangat sayang pada ayah." Nah, adik-adik, setelah kita melihat video tadi, hadiah buat adik-adik sekolah minggu yang rajin sekolah minggu, yang rajin mendengarkan firman Tuhan, yang rajin melakukan kehendak Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan adalah adik-adik mendapatkan mahkota kehidupan. Hadiah yang kekal dari Tuhan, lebih dari apapun hadiah yang ada diberikan orang tua, lebih dari apapun hadiah yang ada di dunia ini, yaitu kebahagiaan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Nah, seperti lagu kita, bacalah Alkitab, doa tiap hari. Boleh kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik? Ayo semua bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Bacalah Alkitab, 1, 2, 3 ya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, dan adik-adik tahu nggak kalau kebahagiaan itu juga bisa dibagikan loh? Ada yang tahu caranya nggak? Gimana ya Kak Mindo bahagia itu bisa dibagikan? Bisa dong. Hal yang paling sederhana adalah ketika teman kita, adik kakak atau orang tua mama dan papa ulang tahun, kita ucapkan dengan tulus, selamat ulang tahun ya Cika, selamat ulang tahun mama, selamat ulang tahun papa, atau selamat ulang tahun kakak Mindo. Nah seperti itu, walaupun tidak diberikan hadiah, tapi kalau kita diucapin pasti kita senang ya, pasti kita bahagia dan sukacita. Sama juga misalnya kakak Mindo nih ulang tahun, diucapin sama yang lain, orang tua, siapapun, kakak Mindo juga senang, bahagia banget. Walaupun kakak Mindo gak dikasih hadiah, tapi kalau kita ngucapin secara tulus, pasti yang kita ucapkan itu menyenangkan dan membahagiakan. Nah, demikian adik-adik yang bisa kakak Mindo bagikan buat adik-adik. Sampai di sini dulu cerita firman Tuhan. Semoga adik-adik
bisa menjadi adik-adik yang takut akan firman Tuhan, dengar-dengaran akan orang tua, dan yang pastinya adik-adik tahu bahwa kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal kalau kita menyenangkan hati Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti tema kita, berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau berbahagia senantiasa, berarti adik-adik harus selalu berada di jalan Tuhan, yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian adik-adik untuk firman Tuhan yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih. Sebelumnya kita lipat tangannya, kita berdoa untuk mengaminkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sapaan firman-Mu Tuhan. Kami sebagai adik-adik sekolah minggu berbahagia Tuhan ketika kami bisa menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami boleh juga turut akan orang tua, dengar-dengaran akan orang tua sebagai wakil Tuhan buat menyalurkan kebahagiaan buat kami adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kiranya firman-Mu Tuhan, kiranya boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami adik-adik sekolah minggu. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat adik-adik mungkin yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesehatan, kesembuhan hingga boleh pulih kembali. Dan buat adik-adik mungkin yang belum diizinkan orang tuanya untuk tatap muka di sekolah, Tuhan juga kiranya yang berkati Tuhan. Semoga kota kami Balikpapan boleh segera zona hijau, dan saat ini kami bersyukur kami sudah berada di level 2. Tuhan, semuanya atas campur tangan-Mu sehingga boleh pandemi ini boleh berakhir di kota kami dan di negara kami Indonesia. Terpuji nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami manusia yang berdosa Tuhan, mohon ampuni akan segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima firman-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. sesi kreativitas. Kak Yanti, sekarang Kak Susmini bahagia sekali. Bagaimana dengan kakak? Kakak juga karena bisa
kembali beraktivitas di minggu ini ya sama dengan Kak Susmi ya. Benar sekali Kak, sesuai dengan tema kita juga ya Kak, yaitu berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah Kak Yanti, hari ini aktivitas kita apa ya Kak? Kita mau buat hiasan ya Kak ya. Iya. Hiasan nanti yang bisa kita pakai juga adik-adiknya buat menyambut Natal ya Kak ya. Dipasang di pohon Natal. Yang mana nih Kak kreativitasnya? Yang atas ini Kak Susmi, yang di bawah kan sudah ya yang kasih. Yang ini ada tulisannya apa sih Kak? Berbahagia. Bahagia ya Kak tulisannya. Kalau bahagia smile ya Kak? Ada smile juga Kak di situ. Nah, untuk membuat hiasan ini, bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas origami seperti biasa ya Kak ya. Iya Kak Susmi. Kemudian ada lem, ada gunting, kemudian ada tali kalau memang diperlukan ya adik-adik. Kemudian ada spidol. Ya. Oke, gimana ya Kak cara membuatnya? Oke, cara membuatnya kita mulai dari menggaris ya Kakak Susmi ya. Nah, ini Kakak Yanti ada buat kertas origaminya ukuran 25 x 25. Nih, sebesar ini. Lalu kita garis 1 cm 1 cm seperti ini. Nih 1 cm ukuran 25. Kita gunting nih Kak. Gunting baru kita bagi 2 tadi ukuran 25 itu jadi sebanyak ini ya Kak. Jadi 4 ya Kak Jadi ya. 4 ya adik-adik ya. Nah lalu kita buat nih lingkarannya Kak. Dari lem. Dari tengah-tengahnya adik-adik ya. Nih. Oke, ini buatannya. Kalau kita di tengah-tengah Hanya di tengah ya Kak, di lem? Iya, yang di lem tuh yang tengah-tengah. Nih, jadi seperti apa nih Kak? Seperti bintang. Oke. Nah, lalu kita temukan lagi nih ya Kak Susmi ya. Ujung-ujungnya ya Kak ya. Iya, di Jadi ujung-ujungnya. membentuk bulat-bulat. Bulat-bulat. Ini Kakak Yanti cepet aja ya, nanti adik-adik pasti bisa lebih rapi lagi ya dari Kakak Yanti ya Kak. Iya. Nah. Adik-adik ini kayaknya kalau agak ribet nanti minta bantuan mama ya. Oke. Seperti ini. Wah, membentuk bola ya Kak? Iya. Lucu sekali. Nah, sudah seperti ini kan Kak? Ih, kayak bola ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nanti baru tulisannya ini dari kertas yang berbeda ya Kak ya, warnanya. biar bisa kelihatan tulisannya. Adik-adik juga yang kecil-kecil bisa belajar menulis juga ya. Nah, ini Kakak Yanti buat huruf bahagia, berarti dari huruf B dulu ya dari Kak. huruf B. Nah, coba tempel Kakak Susmi. Oke. Nah, seperti ini ya. Sampai hurufnya terbentuk jadi bahagia ya Kak. nih, kalau adik-adik mau merangkainya pakai tali juga bisa ya, nanti biar bisa digantung. Atau nanti bisa jadi hiasan Natal juga Kak, tulisannya Merry Christmas. Merry Christmas. Nah, untuk sementara kita pakai hurufan bahagia seperti ini ya Kak. Nah, seperti ini. Nih ya. Gitu. Bahagia bisa ditaruh smile-nya. Nih. Ini kakak tambah hiasan smile atau adik-adik nanti tambah hiasan-hiasan yang lain yang adik-adik bisa juga ya. Nah, hiasan-hiasan seperti ini bisa nanti kita pergunakan untuk pohon Natal kita nih Kak. Ya kan Iya, sudah mau dekat benar Natal sekali. nih ya Kak. Jadi tulisannya kita tinggal ganti aja ya Kak ya. Jadi Merry Christmas. Mungkin warnanya juga kita nanti pilihnya warna-warna cerah lagi ya Kak ya. Iya. Ya adik-adik bisa kan ya adik-adik ya. Pasti dong Kak, ini sangat mudah sekali untuk dikerjakan ya. Oke. Nah adik-adik, hasil karya adik-adik yang sudah dikerjakan jangan lupa diupload ke Facebook dan di tag nama kakak sekolah minggunya yaitu Kak Eva. Ditunggu ya adik-adik hasil kreativitas kalian. Oh ya Kak, sepertinya ada info nih. Info apa ya Kak? Tentang lomba ya Kak Susmi ya. Dalam Iya. rangka apa nih ya Kak Susmi? Tahun Pemberdayaan HKBP. Jadi kita mengadakan kegiatan ya Kak ya, lomba. Jadi adik-adik jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan ya untuk mengikuti lombanya. Untuk info lebih jelasnya lagi silakan dilihat di Facebook Sekolah Minggu HKBP Gunung Malang. Oke, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Terima kasih ya. Terima kasih.
Terima kasih buat Kakak Mindo yang sudah membawa firman buat kita pada saat ini. Nah, jadi kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Lala Lala Ku Berbahagia. Yesus mengasihiku. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.